Film ini dimulai di Korea Selatan berfokus pada sebuah sekolah elit bernama Mong High School, tempat para siswa dari keluarga terpandang menempuh pendidikan. Di balik kemegahan sekolah tersebut ada seorang murid bernama Hun Sukung yang dikenal angkuh dan suka bertindak semaunya. Ia sering membuat masalah dan memperlakukan teman-temannya dengan cara yang tidak baik. Yang lebih memprihatinkan, pihak sekolah seolah memilih diam. Para guru dan staf menutup mata takut berhadapan dengan keluarga Sukung yang memiliki pengaruh besar. Salah satu siswa yang paling sering menjadi sasaran perilakunya adalah Gojo. Hampir setiap hari Sukung dan kelompoknya mengganggu Gojo. Bahkan ada seorang siswi bernama Mi yang sempat merekam kejadian tersebut. Dalam suasana sekolah yang penuh tekanan itu, datanglah sosok guru magang bernama Song In. Ia dikenal ramah, berusaha menyesuaikan diri dan menjalani tugasnya dengan sungguh-sungguh, berharap suatu hari bisa mendapat rekomendasi menjadi guru tetap. Suatu hari ketika berada di toilet sekolah, Song In tak sengaja mendengar dua guru senior bernama Esgon dan Hun sedang membicarakan guru sebelumnya yang pernah menempati mejanya. Karena penasaran, ia mencoba mencari tahu lewat internet. Betapa terkejutnya ia saat mengetahui bahwa guru tersebut ternyata meninggal akibat tekanan dan perundungan yang dilakukan murid-murid di sekolah itu. Lebih mengejutkan lagi, guru-guru lain menganggap kejadian semacam itu sudah menjadi hal yang lumrah atau biasa. Saat berjalan di lorong, Song In dipanggil oleh guru senior bernama Jang Yong. Di ruangannya, Jang Yong menunjukkan sisi kelam Mong High School, termasuk rekaman lama yang memperlihatkan Sukung dan gengnya merundung seorang penjual kimbap tua. Cucu si nenek yang tak lain adalah Gojo datang menolong, tapi justru membuat dirinya jadi korban berikutnya. Sejak itu, Gojo selalu jadi sasaran utama, apalagi ia siswa beasiswa yang dianggap tidak selevel dengan mereka. Song In yang mendengar kisah itu marah, tapi Jang Yong menasihatinya untuk tidak ikut campur. Ia hanya mengangguk meski hatinya bergolak. 눈 빡 감고 귀 딱 막고 나는 바보다 그러고 살아. 이렇게요, 선생님. Malamnya, Song In terlihat di sebuah gym tinju tempat ia juga menjadi instruktur. Di sana, ia berlatih bersama temannya Kwon Jong, seorang polisi. Ternyata, dulu Song In pernah jadi atlet berbakat di judo, taekwondo, dan tinju. Bahkan hampir meraih medali emas sebelum impiannya kandas karena ayahnya Yong Touch terlilit utang. Demi menyelamatkan gym keluarga, ia mengorbankan semua tabungannya. Berkat kerja keras 10 tahun, gym itu masih berdiri walau alatnya mungkin sudah pensiun lebih dulu. Keesokan harinya di sekolah, Song In tetap bersikap ramah dan profesional. Saat melihat murid merokok, ia menahan diri demi citra baiknya sebagai calon guru tetap. Namun, ketika Sukung dan gengnya mematikan CCTV untuk kembali menyiksa Gojo, kesabarannya habis. Ia teringat peringatan Bong In bahwa keluarga Sukung punya koneksi ke jaksa, pengacara, dan polisi. Lengkap sudah tim hukum keluarga bahagia. Tapi Song In tak gentar. Ia berpura-pura menerima telepon penting, lalu mendekati mereka dan dengan tenang menghentikan aksi brutal itu.
Ia menyuruh Gojo kembali ke kelas dan bahkan meminta maaf pada Sukung, langkah kecil tapi cukup membuat suasana menegang. 아니 초등학생들도 아니고 왜 이렇게 격하게 놀아? 얼른 교실로 돌아가. 얼른 들어가. 얼른. 괜찮니? 눈 똑바로 안 뜨고 다니냐? Aksi Song In yang menghentikan perundungan membuat Sukung murka. Ia curiga siapa sebenarnya guru magang itu. Temannya Omin tanpa sengaja menyebut bahwa Song In adalah pengganti guru sebelumnya yang meninggal karena ulah mereka sendiri. 뭐냐 전현? 새로운 스타잖아. 형 때문에 자살한 유지용 후임. 이미 존나 웃기지 않았냐? Sementara itu di malam hari seorang siswa pekerja paruh waktu bernama Biang Zini terlihat sedang berlatih tinju bersama Yong Touch, ayah Song In. Zini bekerja di restoran milik Suok, mantan petinju yang kini membuka usaha ayam goreng karena tidak semua pukulan harus dilakukan di ring. Di sela latihan, Yong Touch bercerita tentang petinju muda berbakat yang karirnya hancur karena kesalahan sang ayah, jelas sindiran halus untuk dirinya sendiri. Keesokan harinya, Song In menemui Gojo yang menceritakan sudah berulang kali mencoba melapor ke sekolah, tapi para guru memilih diam karena takut dengan keluarga Sukung. Polisi pun tak bisa bertindak tanpa bukti jelas. Dengan mata penuh harap, Gojo berkata ia tak ingin pindah sekolah, ia hanya ingin keadilan. Permintaan itu membuat Song In semakin bimbang. 전학은 생각 안 해봤. 전화가 안 가요. 잘못한 놈이 처벌받는 거잖아요. Di sisi lain, orang tua Sukung sibuk menjaga citra dengan mengirim makanan mewah untuk para guru. Tak heran banyak guru yang memilih kenyang dulu, peduli belakangan. Malamnya, Song In termenung di rumah dihantui kenangan masa lalu. Ia teringat saat kalah di final tinju wanita dan mendengar kata-kata pedih dari ayahnya bahwa putrinya yang sejati sudah mati di atas ring. 너 이제 내 딸 아니야. 내 딸은 좀 전에 링에서 죽었어. Kembali ke masa kini, saat jam istirahat, Song In memberanikan diri naik ke atap sekolah untuk menegur Sukung dan gengnya. Ia meminta mereka berhenti menyakiti siswa lain. Sukung membalas dengan ancaman memperingatkan agar Song In tidak ikut campur urusan mereka. 수아이는 선생님이랑 잠깐 얘기 좀 할까? 데이트하자고? 선생님이 너의 고민을 좀 알고 싶어서 그래. 친구들 일부러 괴롭히는 건 아니잖아. 꺼져. Tak lama setelah kejadian itu, seluruh guru menerima notifikasi dari Komite Pendidikan laporan resmi tentang seorang siswa di Mong High School yang membuat banyak guru dan murid menderita. Berita tentang laporan ke Komite Pendidikan membuat seluruh guru di Mong High School gempar. Kepala sekolah Jeo marah besar, berusaha mencari siapa yang berani membocorkan aib sekolah. Tak lama, ibu tiri Sukung dan pamannya datang membawa amarah. Semua guru memilih diam, mungkin takut lebih dari takut ujian nasional, hingga akhirnya Song In maju dan mengaku bahwa dialah pelapornya. 접니다 어머님. 저예요. 죄송합니다. 용서해 주세요. 너 뭐니? 불러먹다 온 개뼈 따구 같은 게 근본도 없는 기집애 같으니라고. 소 선생, 얼른 다시 사과드려요. 죄송합니다. Seketika Ino memukul kepala Song In di depan semua orang. Namun Song In memilih diam, sadar dirinya tak punya kuasa menghadapi keluarga seberpengaruh itu. Di ruang kepala sekolah, Sukung malah menunjukkan betapa besarnya kekuasaannya. Saat Jeo berniat memecat Song In, Sukung justru menendang kakinya dan menegaskan bahwa keputusan itu tidak diizinkannya. Dengan wajah pucat, Jeo akhirnya menuruti perintah si murid bengal itu. 훈련을 시키면 내가 진짜 먹을 수가 없잖아. 선생님이 알아서 잘할게. Di luar sekolah, Song In melampiaskan frustrasinya pada sahabatnya Kwan Zong, sang polisi. Namun Kwan menjelaskan tanpa bukti kuat, laporan Gojo bisa dianggap fitnah dan malah berbalik menjerat mereka. Kabar itu membuat Song In makin tertekan. Saat pulang, ia sempat melihat ayahnya, Yong Touch, sedang menjemput anak-anak di gym. Namun luka batin lama membuatnya enggan bicara, seolah hubungan ayah anak itu sudah beku. 왜 그래? 무슨 일 있어?
아빠는 내가 맨날 무슨 일이 있었으면 좋겠어? 아빠 앞가림 나 잘해. 내 앞길 가로막지 말고. Malamnya di minimarket, ia kembali bertemu Sukung dan gengnya. Mereka menghina dan menantangnya dengan arogan. Song In mencoba menahan diri mengingat nasihat Jang Yong bahwa melawan Sukung bisa berujung petaka hukum. 궁금하지도 않았지. 번호 찍어. 그 정도 나한테 껌이라는 거. 쓰리네. 야 존나 밝히네. 나 진짜 진심이야. 그만하고 농구나 하러 가자, 수강이야. 선생은 우리 교사. Tapi di perjalanan pulang, seorang pria mabuk menabraknya dan memukul kepalanya. Kali ini kesabarannya benar-benar habis. Ia membalas satu tendangan keras yang langsung membuat si pemabuk tumbang. 어? 이 뭐야 이 좀 이 마음 어? 이 씨. Malam berikutnya, saat Sukung bermain basket dan berkelahi dengan pemain lain, Song In datang mengenakan topeng kucing. Ia menyerang Sukung dengan cepat dan terlatih, meninggalkan luka fisik dan ego yang sama-sama perih. 씨발 지금 내가 뭘 보고 있는 거냐? Tak jauh dari sana, Biang Zini yang sedang mengantar ayam goreng melihat kejadian itu. Entah antara kagum atau lapar, polisi datang membubarkan perkelahian dan Sukung serta gengnya kabur. Keesokan harinya, seluruh sekolah dihebohkan oleh rumor pahlawan bertopeng kucing. Guru dan murid menganggapnya simbol keberanian. Sukung yang mendapati mejanya penuh gambar topeng kucing buatan murid-murid langsung mengamuk. Dengan emosi membara, ia meninggalkan sekolah dan melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi, seolah berusaha menabrak rasa malu yang kini menempel di wajahnya sendiri. 씨발 좆되는 일은 이번 생에 없어. 좀만 살살 달려. Setelah insiden bertopeng kucing, Song In kembali ke gym tinju dengan perasaan puas. Namun Kwon Jong yang sudah tahu identitasnya memperingatkan agar ia berhenti sebelum semuanya berujung fatal. Masih ada cara lain cari keadilan selain jadi Batman versi sekolah, ujarnya setengah serius. Sementara itu, Sukung dan gengnya justru semakin brutal. Mereka memaksa Gojo turun dari tangga tanpa baju dan menutup kepalanya dengan kantong plastik. 이러면 빤스 벗고 다시 보낸다. 어? Dalam keadaan panik, Gojo berlari dan akhirnya sampai di restoran ayam goreng tempat Biang Zini bekerja. Melihat kondisinya yang mengenaskan, Suok, sang pemilik restoran, segera menolong. Zini yang panik langsung tancap gas ke gym untuk mencari Song In. Saat itu Song In sedang menyiapkan topeng kucing barunya, tapi belum sempat memakainya, Zini datang dan menceritakan semuanya. Ia juga mengaku tahu identitas Song In karena sebelumnya dialah yang diam-diam melapor polisi saat perkelahian di lapangan basket. Di sisi lain di restoran, Gojo yang putus asa mengambil pisau dan mencoba menyerang Sukung. Tapi Sukung justru semakin senang ketika tahu Mi merekam semuanya. Ia berniat mengedit video itu dan mengunggahnya ke Facebook seolah menjadikannya konten viral. Namun, Mi yang muak dengan kelakuannya akhirnya memilih pergi. 많으면 많을수록 좋은 거야. 어? 거기에 나오는 내 목소리 좀 변조해가지고.
Tak lama kemudian, Song In kembali beraksi mengenakan topeng kucing. Kali ini muncul di tempat biliar tempat Sukung nongkrong. Pertarungan sengit pun terjadi. Namun di tengah kekacauan, Gojo datang dengan pisau di tangannya. Song In berusaha menghentikannya agar tidak menjadi pembunuh, tapi justru ia yang terkena luka parah. Karena kehilangan banyak darah, ia dilarikan ke rumah sakit. Melihat putrinya sekarat, Yongtach diliputi amarah. Ia menemukan topeng kucing milik Song In, mengenakannya dan pergi menantang Sukung langsung. Ayah yang gagal kini mencoba menebusnya dengan cara paling nekat. Beberapa waktu kemudian, setelah kondisinya membaik, Song In meminta izin pada Kwon Jong untuk meninggalkan rumah sakit. Ia ingin melindungi Gojo dari balasan Sukung. Namun, begitu keluar ruangan, ia dikejutkan oleh pemandangan memilukan. Ayahnya duduk di kursi dengan wajah babak belur, jelas baru kalah bertarung. Wajah Song In menegang, matanya penuh amarah. Kali ini bukan cuman guru atau petinju yang bangkit, tapi seorang anak yang tak mau diam lagi. Dan bisa jadi Sukung baru saja memesan tiket VIP menuju masalah besar. Dalam perjalanan pulang, Yongtach akhirnya membuka hati. Ia meminta maaf pada Song In atas masa lalu yang kelam dan mengingat kembali momen ketika putrinya kalah di seleksi nasional Olimpiade tinju. Saat itu Song In sebenarnya bisa menang, tapi ia sengaja menahan pukulannya. Rupanya sebelum pertandingan, seseorang menawarinya uang untuk menutup hutang ayahnya dengan syarat ia harus kalah. Yongtach yang dulu marah karena mengira putrinya pengecut, kini sadar kekalahan itu adalah bentuk cinta dan pengorbanan terbesar seorang anak. Song In hanya diam, matanya berkaca-kaca, menahan tangis yang selama ini tertahan di balik ketegasan seorang guru. Keesokan harinya, Sukung dan Omin curiga bahwa sosok bertopeng kucing berasal dari sekolah mereka. Mereka memeriksa lengan para siswa, mencari luka yang cocok namun nihil. Sampai akhirnya Sukung melihat bekas luka di lengan kiri Song In dan semuanya terjawab. 두 마리. 자, 다들 고양이 장수. 아니라고. Dengan tatapan licik, ia menyadari siapa musuh sebenarnya. Sukung mendatangi ruang guru dan dengan sengaja mencengkeram lengan Song In. Ia bertanya kenapa Song In melindunginya saat Gojo berusaha menyerang. Dengan tenang Song In menjawab, "Karena aku tidak ingin dia jadi sepertimu." Jawaban itu justru membuat Sukung semakin geram. Ia hampir mencekik Song In dengan kantong plastik, namun tiba-tiba matanya menangkap brosur festival tinju sekolah. 진짜 재밌다. 어? Ide gila pun muncul. Ia menantang Song In bertarung di depan seluruh murid dan guru demi mempermalukannya habis-habisan.
Song In tak punya pilihan selain menerima. Jika menolak, Sukung akan menyebarkan video Gojo yang menyerangnya. Tekanan semakin berat hingga suatu hari Gojo hampir mengakhiri hidupnya. Untung Song In datang tepat waktu dan menenangkannya. Dengan lembut ia berkata, "Nenekmu masih menunggumu pulang, jangan biarkan dia menunggu sendirian." Gojo pun menangis di pelukannya. Hari pertandingan tiba, seluruh sekolah heboh sementara Biang Zini membagikan topeng kucing sebagai simbol perlawanan terhadap Sukung. Suasana layaknya laga final, hanya bedanya kali ini penonton berharap sang guru menang. Sukung memulai duel dengan brutal, memamerkan semua teknik bela dirinya. Pukulan demi pukulan mendarat ke tubuh Song In hingga topengnya nyaris lepas. 너나 이 씨발년아. 이곳에 처먹게 돼가지고 못 먹겠구만. 나 포기야. 내가 넣고 꿀린다. 우리 꿀른지. Ketika rambutnya terurai dan wajahnya terlihat, semua orang terkejut. Pahlawan bertopeng itu ternyata guru magang mereka. Namun bukannya mundur, Song In bangkit dengan amarah sekaligus keberanian. Ia melawan balik dengan teknik tinju yang presisi. Dalam satu momen epik, ia berhasil menjatuhkan Sukung hingga berlutut di depan Gojo. 하지 마. 어? 내가 이 개쌍년 아를 죽. 이 사회의 흉기야. Dengan napas terengah, ia memaksa Sukung meminta maaf, tapi bocah itu tetap keras kepala. Kekalahannya saja sudah jadi tamparan terberat. Film berakhir dengan Song In dan Gojo melapor ke polisi, disusul kedatangan Mi yang membawa bukti rekaman kekerasan Sukung di sekolah. Beberapa waktu kemudian, Song In terlihat meninggalkan Mong High School dan bekerja sebagai instruktur senam di tempat baru. Senyum kecil di wajahnya menunjukkan bahwa akhirnya beban lama itu telah terangkat.